Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah podcast santri. Nah sekarang kan udah keluar dari pondok nih. Nah ini berhubung si AA-nya udah berkeluarga juga gitu kan. Nah ini kan oke lah, aku di sini merendah dulu kali ya. Karena belum memiliki apa sih namanya, ya memiliki ya gitulah pokoknya kan. Tapi gini yang jadi permasalahannya, ketika ada orang yang nikah cepat, nikah buru-buru, itu jadi omongan orang ya kan. Lu kenapa cepet-cepet, lu nggak ada teman, lu nggak ada yang ngajakin jalan. Terus ketika dia nikah tua pun juga selalu dikata-katain orang gitu loh maksudnya. Nah ini yang harus saya lakukan itu apa gitu loh. Ini tuh untuk siapa? Untuk siapa? Ya untuk semua lah gitu, bagi yang sudah atau yang belum. Soalnya kan walaupun oke lah, maksudnya kan nikah muda nih ya, pasti kan di belakang kan masih dicibir orang gitu maksudnya. Lu cepet-cepet nikah, lu pasti wah ini orangnya nggak tahanan nih. Wah kan bisa aja. Nah untuk menanggapinya itu seperti apa dari sekian banyak permasalahan santri khususnya? Kalau jadi yang namanya pernikahan itu kan urusan Allah ya. Jodoh kita tuh urusan Allah. Tidak bisa kita memaksakan gitu. Pengen nikah sekarang gitu. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan terjadi gitu. Misalkan kita udah pacaran 10 tahun, Asik. misalkan kayak ngebangun perusahaan 10 tahun tuh harusnya fondasinya tuh udah nggak akan bisa. Gede banget. Ini 10 tahun tapi kalau nggak jodoh ya kan berpisah juga. Bener. Jadi mau nikah muda, mau nikahnya mungkin agak Telat. telat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala kan aslinya. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita nikahnya kemudaan atau yang kemudaan dulu ya, yang kemudaan, itu tuh berarti Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, mau ngejagain kita. Oke, paham. Dia lebih Mau ngejagain kita. Iya, ditakdirkan untuk nikah duluan karena siapa tahu mungkin besoknya atau mungkin minggu depannya dia bakal ada suatu masalah kalau dia seandainya nggak nikah. Betul. Oke. Allah Subhanahu wa taala sayang. Kayak ada teman kita tuh nikah muda. Iya, tahu sih. Ya, ngambil dari situ juga sebenarnya. Iya. Tapi pelajarannya banyak juga. Maksudnya tuh dia akan mempelajari sangat banyak hal ya, karena Lebih dia duluan. lebih duluan gitu kan. Kita masih belajar waktu itu. Kita masih belajar kan. Kita masih belajar, dia udah mutusin nikah duluan. Jadi bebannya juga beda. Untuk dia sendiri gitu. Maksudnya dia harus tetap belajar ya. Dia harus tetap belajar karena tinggal di Temboro, dan apa namanya? Harus juga yang menafkahi istrinya gitu. Itu ya, ada nggak omongan orang? Pasti banyak. Ya namanya orang ya. Didengerin nggak? Ya pasti kedengeran gitu, pasti kedengeran. Terus sikapnya dia gimana? Aku pernah waktu itu nasihatin. Jadi karena dunianya dia itu memang sudah dengan istri, dengan apa namanya kewajiban seorang suami, ya jalanilah apa namanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk jadi suami yang benar itu kayak gimana gitu. Nggak usah gimana ya, nggak usah kayak aku apa namanya salah gitu, nikah duluan kayak gitu salah. Enggak kayak gitu. Itu sempat ada penyesalan nggak sih? Kayaknya Enggak. Kalau nyesel enggak sih. Soalnya bahagia sih yang namanya pernikahan. Tapi kan dari segi, maksudnya kan dari segi pengaturan, ya kan mungkin bisnis belum ada, usaha belum ada, otomatis kan mungkin orang kan mungkin ketika dia nikah terlalu cepat kan mikirnya gue enak ada istri, atau mungkin terlalu berpegang sama ini apa yang Allah akan menjamin ketika dia udah memiliki pasangan lagi lah. Mungkin juga
Akhirnya kan, Mungkin juga. tapi kan realitanya banyak yang masalah di belakang. Bingung cari usaha, mungkin dia terlalu kecil, mungkin dia masih belum ada mental untuk cari kerja dan sebagainya. Nah, dari segi ini mungkin disalahkan gitu maksudnya. Nah, Betul. terus Jadi kalau dari pandangan Anda kayak sendiri gimana cara benerinnya itu? Karena orang kayak gitu tuh nggak satu dua gitu, pasti banyak gitu loh. gimana ya? Soalnya aku waktu itu nikah juga nggak terlalu muda sih, tapi Tengah-tengah sih. tengah-tengah lah gitu, usia 26 ya. Usia Ya 26. mungkin ketika masih dari segi posisi A yang sekarang sudah ada istri, mungkin ada gambaran gitu. Coba kalau seandainya aku terlalu cepet gimana gitu loh. Nggak kebayang sih aku nikah cepet Ki dulu. Soalnya Oh, putus. Terus guys, putus guys. kalau nikah muda, terus kalau kalau aku yang ngerasain, aku tuh gimana gitu. Ya benar. Terus aku bilang, aku nggak pernah ngerasain. Soalnya nggak kebayang dulu nikah muda. Kan belum mikir Gitu. kemana-mananya sih gitu kan, belum disiapin sana sininya. Tapi Itu tapi pertanyaannya udah ada belum Ki? Kebayang? udah. Enggak jadi gini, maksudnya kan ya kita nggak bicara apa sih, ini fakta. Teman-teman kita tuh kebanyakan gimana ya? Mau dibilang ya kita kan nggak tahu di belakang dia gimana, tapi kan faktanya kan lu lulusan pondok gitu kan, belum ada usaha yang bisa menjamin hidup lu nantinya gitu. Itu lah maksudku, bahaya gitu loh. Jadi aslinya gini, kalau kata orang tuaku ya, aslinya mau nikah muda, mau nikahnya agak telat juga, kalau kita tidak punya keterampilan selain dari mungkin mengajar ngaji atau berdakwah, itu kayak skill soft skill kayak ngejahit atau atau berjualan bisnis ya. Mungkin yang sekarang banyak digelutin sama teman-teman kita kan dari bisnisnya itu ya. Kayak buka toko atau jualan apa. Gitu. Jadi skill itu yang harus kita miliki. Jadi ketika kita mungkin di posisi sebagai orang yang terlalu awal nikah, tapi kita punya skill dan kemauan yang tinggi, itu akan merubah, akan membantu si pelaku tadi dalam kehidupannya. Aslinya kayak orang mungkin nikah muda, terus mungkin dia di pondoknya cemerlang gitu, tapi soft skill tadi nggak ada, itu yang mengkhawatirkan sekali. Tapi kan Dan kenyataannya gitu, iya sih, iya maksudnya betul. cara berpikirnya mereka tuh, aku yang bingung di situ lah maksud aku. Ya sehingga kan orang-orang kan ngelihatnya kan dengan persepsi mereka sendiri kan. Iya, Maksudnya mereka ditonton sama, maksudnya si pelaku itu teh ditonton sama teman-temannya gitu. Gimana sih nikah muda tuh? Tuh kan jadi gitu kan, Iya, kan gitu. benar. Sedangkan orang-orang kan melihat dengan kacamatanya masing-masing kan. Benar. Di belakang kita nggak tahu view-nya Iya. tapi kenyataannya gitu maksudnya. Yang tertonton ya awal kita ya. Iya, tapi kan kita masih kan besarnya tuh bareng-bareng di pondok. Iya. Nah, Iya. si A, si B ekonominya begitu-begitu tahu lah. Tapi ketika udah kita di luar pondok, maksudnya tuh urusan nikah tuh kayak mudah banget gitu maksudnya bagi Iya. mereka. Aku sama nikah nih gitu. Itu. Banyak, iya gitu maksudnya. Nggak make sense aja di akunya gitu. Atau mungkin ya, mungkin orang masih menyalahkan gini, yaitu lu nya aja yang terlalu takut, bisa dibalikan ke akunya gitu. Ya yang kalau dibilang kayak gitu ya, lu nya aja yang takut.
yang kita takutkan kan ketika kita sudah mengarungi bahtera rumah tangga itu teh, ketika kita diuji dalam hal ekonomi. Bener, itu paling utama itu. Nah itu teh kayak peluru apa gitu jatuh ke bahtera itu, bocor gitu oleh gitu kan. Itu kalau kita nggak punya soft skill, nggak punya keahlian, susah. Terus kemauannya kurang, nggak pede, malu nyoba. Terus kan santri nggak diajarin kayak gitu. Ya itu. Nah, survive-nya gimana? Survive-nya itu susah. Itu aja. Aku bilang, kok bisa berpikiran senekat itu gitu. Karena aku sendiri pun ya kadang, ya jujur aja maksudnya kan kayak kita makanannya kan kadang Indomie terus gitu maksudnya. Betul. Karena nanti kita mau gitu. Masa pagi-paginya makan minum obat Proma, siangnya oke jelly drink, malamnya biar anget dikit Energen. Itu yang jadi pertanyaan gitu maksudnya. Karena kita sama-sama mungkin bukan lahir dari orang yang berada gitu, jadi mungkin pikiran kita tuh sama. Cuma ternyata makin kesini orang-orang yang mungkin udah duluan dari kita 2 tahun, 3 tahun, ternyata di hari ini, di detik ini mereka tuh masih hidup gitu. Iya sih. Iya. Yang jadi pengen aku kulik itu kuncinya gitu. Apa sih motivasi mereka nikah muda atau? Benar. Maksudnya tuh kunci mereka maksudnya tuh bisa senekat itu. Terus mereka bisa tetap bertahan hidup sampai sekarang. Yang mungkin dari sekilas baliknya kita tahu lah mereka itu ekonomi. Nah, itu aja itu di titik mana mereka bisa bertahan. Bisnis atau mungkin skill ya kita kan tahu santri nggak diajarin. Betul. Jadi maksudnya itu loh, maksudnya itu kok bisa gitu, itu aja sebenarnya. Udah gitu kemauannya nggak ada. Benar maksudnya. Kemauan untuk berkembang ya, untuk survive. Maksudnya tuh nggak kedetek juga di kitanya. Mungkin oke lah 1-2 teman kita kan kelihatan jualannya nyepam di status. Oke, kita tahu dia jualan. Tapi kan masih banyak lagi berpuluh-puluhan teman kita tuh yang bisnisnya nggak kelihatan gitu loh. Maksudnya itu pendapatan dari mana itu yang ajaib gitu maksudnya itu maksudnya itu aja intinya yang jadi permasalahan orang nikah muda itu di situ sebenarnya. Ditolong Allah Subhanahu Wa Taala lewat mertua. Kalau itu mah udah nggak ada pembahasan lagi. Ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat mertua. Bener juga. Kan kita nggak tahu profil mertuanya atau nggak profil aliyahnya kan. Ya beruntung banget kalau kayak gitu kan. Beruntung banget, sangat beruntung. Alhamdulillah. Tapi gini, aku ada cerita gini, maksudnya ya kita ngebahas masalah modalin kuliah ini ya. Dalam artian si laki-laki benar-benar serupiah pun nggak keluar. Itu ada loh itu kita. Ketika dia dapat istri, ya waktu aku kesana itu ya nggak kayak banget dulu, cuma ya ada gitu aja sih. Dan itu semua berapa aja pengeluaran di nikahnya, maharnya dan sebagainya itu semua keluar dari mertua si istrinya. Dan ternyata unik. Mau dong? Mau dong? Ya kalau ada nggak apa-apa. Dan ternyata uniknya ini si laki-laki ini ternyata orang Sulawesi yang kategorinya uang pandai, tau lah. Uang pandai Sulawesi itu gimana? Gengsinya gitu ketika lu punya keluarga di Sulawesi yang dipanaikan kecil, pasti kan gengsi satu kampung. Makanya ketika datang orang tuanya di acara pernikahannya si anaknya itu, si anak Sulawesi ini, yang ada bukan maksudnya tuh terima kasih, wah alhamdulillah nggak keluar, diterima. malah dimarah-marahin, apa ini orang Sulawesi ini gak ada harga dirinya, ini nggak keluar duit sama sekali ini. Maksudnya tuh gimana ya? Ya ada, maksudnya tuh sedikit pengalaman gitu loh maksudnya. Terus pernikahannya
masih sampai sekarang masih. Itu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu saya biar pernikahannya anak itu. Dan itu aku kaget juga gitu. Serius sih ini dapat orang yang betul-betul nggak mengeluarkan duit sama sekali, lu yang begituin kan? Modal dengkul. Yang katanya orang, alah lu modal dengkul, ternyata bener ada loh. Ternyata sendiri. Dan maksudnya ketika setelah itu kerjaannya udah ada, maksudnya udah disiapin kerjaannya udah ada, pokoknya udah tinggal dikerjain lah gitu. Nah kalau itu mah oke lah, aman gitu. Tapi kan nggak semua orang yang nikah cepat itu punya seperti itu. Dan tidak ada backing dari orang tua ya. Benar. Ketika aku sendiri di posisi mereka, yang harus aku lakukan itu apa? Itu aja sebenarnya yang bingung gitu. Kalau itu terjadi sama kamu Ki nanti, Ceritanya dinasihatin. harus ada kemauan, maksudnya itu dan ingat janji Allah Subhanahu Wa Taala ya itu yang tadi kamu itu betul. Jadi rezeki kita tuh bukan satu lagi tapi udah 2. Oh, iya. Nanti kalau tambah ada anak 1 jadi 3 gitu. Jadi semakin banyak tanggungan kita, semakin besar juga kayak bukan peluang apa sih? Kalau buat air tuh pipanya tuh makin gede gitu loh. Semakin kita apa sih? Gitu pokoknya. Itu paham lah. Benar. Berarti intinya mah yakin aja sih ujung-ujungnya. Semakin deras gitu loh. Semakin deras ininya teh. Iya, yang masuknya juga. Kucurannya teh. Iya sih benar. Aku punya adik ipar. Dia tuh selain ngebiayain anak istrinya ya, adikku sama keponakanku tuh, dia tuh menanggung juga ibunya dan adik perempuannya. Harus dia hidupi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk adik iparku? Dimudahkan segala itu bisnisnya tuh. Dia kerja di dealer mobil, target 1 bulan 5 mobil kecapai. Itu kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas keluarganya, ya, dia pegang teguh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong gitu. Makin gede gitu ininya. Karena dia banyak itu gitu, banyak tanggungan yang harus dia kasih. Akhirnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun gitu. Jadi mah intinya kembali lagi ke dirinya sih, seberapa yang tahu. Iya, itu harus yakin. Nah, terus kalau sampai Dan selagi yang telat, kayaknya kurang lebih sama Ki, kurang lebih sama kayak gitu problemnya. tapi mungkin lebih matang. Ya lebih matang dari pemikiran. Cuma kalau misalkan dia tidak mau memperjuangkan, maksudnya apa yang mungkin dia pelajari, janji-janji Allah tidak dia perjuangkan, pertolongan Allah juga, dan semua kan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Gitu. Jadi kalau orang sesuai yang prasangka itu yakinnya kurang. Enggak juga. Kalau dia yakinnya kurang, kalau dia tidak memperjuangkan keyakinan itu, ya gitulah. Intinya mah kalau telat itu lebih matang ininya. Oh, persiapannya lebih matang lah ya. Persiapannya lebih matang. Pertimbangannya lebih matang, tapi jangan terlalu matang. Nanti lembek. Iya paham. Bukan nanti lembek, nanti mengkerut. Ya pokoknya Nanti badal sampai sini nih. Sampai sini. Jadi intinya sebenarnya nanti ketika sudah yang cepat dan yang lambat ini sudah sama-sama berkeluarga, toh juga nanti masalah dalam keluarga itu juga pasti ya gitu-gitu juga pasti masalahnya kan. Iya bermasalah pasti. Iya. Pasti dari bener nggak sih kalau katanya orang itu 1 tahun 2 tahun itu penyesuaian. Iya. Jadi kadang sering banyak
teknik dan sebagainya. Ya karena kan mempersatukan ya Dua mungkin insan budaya, berbeda. iya dan yang berbeda, watak keluarga yang berbeda, watak didikan. Jadi memori alam bawah sadar dia tuh yang terekam oleh dia sebelum nikah tuh apa gitu kan, ke bawah, hidup bareng, bangun bareng, ada yang nggak cocok wajar, mempercocok. Jadi ketidakcocokan itu tuh bukan ketika suami istri ya, ketika sudah diikat dengan ikatan suci. Asik, itu kan asik. Itu tuh ketika itu ikatan suci itu tuh benar-benar Ki mengeratkan yang tidak cocok itu jadi sempurna gitu, ngerti? Asik. Enggak, itu sebenarnya walaupun dikasih tahu gimana tuh nggak bakalan paham sayanya gitu. Nggak akan paham. Iya, karena Iya. belum melakukan. Betulan. Itu Jadi, cuma gas aja dulu. Kekurangan kita, kesempurnaan ada disempurnakan oleh pasangan kita. Kekurangan dia pun kita disempurnakan oleh suaminya. Oke, saling melengkapi lah intinya. Saling melengkapi. Jangan, maksudnya tuh egoisnya tuh memang kalau masih muda tuh ego sih. Pasti ya. Iya, egonya masih. Tadi kalau Jadi seandainya dia, maksudnya tadi kan egois Iya nih. gitu. Kalau tadi kan kita bahas tentang egois ya. Tapi kalau di dua belah pihak ini kategorinya bukan egois, tapi sebaliknya malu-malu, itu gimana? Jadi akhirnya karena malu-malu, apa jadi nggak pernah ngobrol dan sebagainya. Suami istri nggak pernah ngobrol, nggak mungkin. Enggak, maksudnya, ya mungkin gini lah, malu-malu gitu loh. Karena mungkin dia orangnya sebelumnya nggak pernah pacaran dan sebagainya gitu. Jadi ketika pertama kali aku tuh malu-malu gitu loh. Jadi kayak nggak punya pasangan gitu loh. Aku nggak pernah dengar soalnya yang kayak gitu, Ki. Oh gitu, Beneran. enggak ya? Oh jadi Enggak, bakal insya Allah. kejadian ya? Nggak akan, kalau malu nggak akan. Soalnya, ya gitulah kalau yang namanya udah suami istri mah dah ngapa-ngapain berdua gitu. Jadi malu-malunya lezat gitu. Wah, kayaknya makin lama makin saya nggak terkontrol ya rasanya. Pokoknya Ki, kalau kamu udah nikah, itu tuh udah beda banget. Udah beda-beda. Yang tidak bisa dipahami oleh orang yang belum. Betul. Oke. Seperti ini. Seperti yang umumnya kayak orang teh makan durian. Kalau belum pernah dibuka, belum pernah dirasain, nggak akan tahu rasanya durian teh kayak ada manis gitu ya. Iya. Nyegak-nyegaknya gitu. Jadi itulah belum dibuka duriannya. Kalau udah dibuka, kalau belum dibuka kayak ngeri gitu. Duri semua. Banyak masalahnya. Nanti aku diomongin gini ya. Nanti enggak, insya Allah. Oke, paham jadinya. Asik. Ya itu mungkin segitu aja kali ya, gila sih, banyak ilmunya. Bener yang masalah itu tuh gila, benar-benar kebuka banget. Karena ya kekhawatiran semua orang yang belum merasakan pasti akan larinya ke sana sih, bener. Jadi gini Ki, apa namanya, kita maksud bikin amalan khusus untuk pernikahan juga tuh harus sedini mungkin. Jadi maksudnya minta tolong sama Allah dimudahkan ketika kita mencari jodohnya atau mencari bekal untuk pernikahannya, dari mulai akad resepsinya, dari mulai membina rumah tangganya. Terus itu disebutin, aku dulu pas mau nikah tuh beberapa bulan tuh aku amal-amalan itu, doa itu lebih dikencengin lagi, lebih diseriusin lagi. Jadi maksudnya saat aku mau nikah tuh kayak kerasa, aku bener nih mau nikah gitu. Kayak aku udah siap nih gitu. Kayak mimpinya tuh, aku tuh nggak nyangkanya tuh aku tuh bakal rame nikahnya tuh gitu loh. Maksudnya bakal kayak di gedung gitu. Aku sampai aku tuh nggak ngebayangin aku bakal nikah pakai kemarin tuh apa namanya? Bukan jas, apa sih? Jasa ini. Bukan. Iya, jasa-jasa kayak gitu, PO apa sih? WO. Bukan apa? Gladi resik, pakai gladi resik gitu. Nikah mau pakai gladi resik, aku nggak mikir. Nikah pakai gladi resik. Emang mau kayak gimana? Kayak mau pentas. Aku juga nggak. Oke. Ya udah sih, pokoknya itu aja. Nanti pokoknya mau panjang lebar masalah itu jalanin episode aja sih. Boleh. Khusus. Allah. Oke, Dengan yang lain pun dengan yang lebih berpengalaman. Mantap.
Nanti kita lanjut lagi ya kalau ada waktu. Insya Allah, insya Allah. Next time. Insya Allah. Insya Allah. Teman-teman yang mau follow, kayaknya nggak aktif ya Instagramnya si Ayah. Iya, saya udah nggak aktif. Aduh, gimana dong nanti kalau ada orang yang mau tanya panjang lebar gitu kan? Gimana ya? Ingat DM. Boleh lah di DM aja lah, Oke. tinggal dibuka. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut masalah yang tadi kita bahas bisa langsung. Mau tadi Al-Yauma pokoknya. Iya, nanti Mudah. kita cek aja di deskripsi, nanti ada linknya, bisa langsung menuju ke akun beliau. Oke, segitu aja. Terima kasih semuanya yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.